Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan apa namanya? Pembelajaran. Jadi seperti biasa, untuk membuka relung hati kita sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita agama Islam. Silakan ketua kelas disiapkan untuk memimpin doa. Jika sebelumnya duduk siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang kita ingini, apa yang kita cita-citakan semoga terkabul. Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, kelas 12 IPA. Tadi kita sudah berdoa untuk membuka imajinasi. Marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan membacakan ayat suci Al-Quran, satu ayat atau dua ayat. Silakan kita membuka Al-Qurannya dan kita baca Al-Quran bersama-sama. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Semoga dengan membacakan ayat suci Al-Quran tadi, pemikiran kita hari ini kembali jernih. Amin. Anak-anak semuanya, seperti biasa, jadi untuk meningkatkan kedisiplinan dengan spontan dan sportif, kira-kira di lokal ini hari ini siapa yang pakaiannya tidak sesuai dengan pakaian sekolah hari ini? Yuk. Siap, tidak ada. Kalau tidak ada berarti 12 sekolah ini sudah
berdisiplin semua. Terima kasih, semoga berlanjut sampai kapan. Amin. Pelajaran kita mulai. Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Jadi absensi ini tidak akan dipanggil satu-satu. Bapak hanya akan ngecek siapa yang tidak hadir, apa keterangannya. Sekarang yang tidak hadir siapa? Najwa Risma. Apa keterangannya? Izin. Izin apa? Izin mengikuti kegiatan musabaqah. Kasih doa buat Najwa, semoga meraih yang terbaik. Amin. Berarti Najwa sendiri ya yang tidak hadir? Ya. Mudah-mudahan Anda semuanya kalau tidak ada berhalangan berat datang ke sekolah. Oke, anak-anak semuanya, sebelum mulai pelajaran pagi-pagi itu kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu di antara anda untuk tampil ke depan menjadi dirijen deklarasi organisasi. Ya, kepada teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia. Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Calon mahasiswa, calon orang kaya, calon masuk surga. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Amin. Allahu Akbar, angkat tangannya. Allahu Akbar. Luar biasa. Calon mahasiswa, orang kaya, calon masuk surga, calon semua. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan melakukan refleksi terhadap materi pelajaran kita pekan kemarin. Pekan kemarin kita belajar tentang kompetisi dalam kebaikan. Kalau masih diingat-ingat, apa itu kompetisi dalam kebaikan? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mencari kebaikan. Siapa namanya yang jawab? Luar biasa. Kasih jempol dua. Allahu Akbar. Kasih jempol dua. Allahu Akbar. Oke. Lalu kita tidak membahas berlomba dalam kebaikan hari ini. Mungkin gambarnya kurang jelas, coba perhatikan. Kira-kira di atasnya ada bacaan, coba perhatikan dengan seksama dari gambar berikut ini. Naila, perhatikan baik-baik, tak lagi pengen. Dan perhatikan baik-baik gambarnya. Yang perempuannya pasti kan kita lihat perjalanannya cantik banget ya. Adik banget ya pembunuhnya. Kira-kira ini apa ini? Ijab kabul, Pak. Ijab Kabul. Ini adalah proses ijab kabul. Dalam terminologinya adalah proses penyerahan anak gadisnya kepada calon suaminya. Jadi diserahkan. Sebentar lagi putri akan diserahkan kepada
Terus ada lagi gambar ini. Ini gambar kira-kira gambar apa ini? Gambar keluar ada ayah, ibu, Anak. yang lagi Habibnya. Yang lagi Habib. Sekarang perhatikan ke depan. Saya kasih waktu sepintas. Perhatikan. Sudah? Buka bukunya. Tulis yang kita ketahui tentang dua pertanyaan yang ada di depan ini. Nah, ada bacanya? Kira-kira dari dua konsep yang ada di depan sudah bisa dipahami. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pernikahan? Coba, Adik. Pernikahan itu adalah mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan agar dapat melakukan hubungan yang halal. Mengikat seorang laki-laki dengan perempuan agar dapat melakukan hubungan yang halal. Itu pemikiran Adik. Coba, siapa lagi? Putri. Pernikahan adalah suatu ikatan, yang dimana Saya Pak. Ya. Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Luar biasa. Namun perlu kita sempurnakan. Siapa kira-kira yang bisa menyempurnakannya? Siapa yang bisa menyempurnakan? Oh ya, coba. Siapa namanya? Trimaya. Ya, coba Trimaya. Akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Sukarela. Sukarela, tidak boleh terpaksa. Tidak ada kawin paksa. Karena memang pernikahan itu sukarela. Kemudian syarat berikutnya atas persetujuan bersama. Berarti ada kesepakatan antara dua keluarga. Apa yang dicari? Ridho Allah. Yang kedua, tujuan pernikahan. Siapa yang bisa mengekspresikan tentang tujuan pernikahan? Ya. Untuk memperoleh keturunan yang sah, Pak. Untuk memperoleh Keturunan yang sah. itu salah satu. Apa lagi? Saya Pak. Sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Pengendali agar tidak terjerumus ke jalan kemaksiatan. Apa lagi tujuan pernikahan? Oh ya, Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sakinah mawaddah warahmah. untuk mewujudkan keluarga yang sama. Oke, sudah terjawab semua ya. Ya Pak. Apa itu pernikahan dan apa tujuan pernikahan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini Bapak perlu menjelaskan, menekankan dan menyampaikan kepada anda semuanya
Inilah kompetensi dasar yang akan kita raih setelah melakukan pembahasan tentang pernikahan. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan. Untuk sebagai pedoman bagi Ananda sebagai bahan ajar, silakan Ananda perhatikan video yang ada di depan ini. Baik itu secara etimologi atau secara bahasa maupun secara terminologi atau secara istilah. Oke, setelah didiskusikan dalam kelompok tentang pengertian hukum dan rukun dari pernikahan, Bapak berharap masing-masing kelompok bisa menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin untuk pertama tampil siapa? Kami Pak kelompok 1. Silakan Ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami mengenai munakahat atau pernikahan. Pertama yaitu pengertian nikah dalam konsep faktual. Jadi nikah adalah salah satu asas pokok kehidupan dalam masyarakat yang sempurna karena perkawinan merupakan salah satu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Kemudian Penampilan dari hasil penyampaian hasil kelompok 1 yang sudah disampaikan oleh Intan. Kira-kira dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan? Jelas. Oke. Selanjutnya diminta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa perwakilannya? Ya Pak. Oh adik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu hukum menikah. Hukum menikah itu yang pertama adalah mubah, yang artinya boleh. Nah, tadi penampilan dari kelompok 2 yang sudah disampaikan oleh Adik. Kira-kira dari presentasi kelompok 2 tadi ada yang kurang jelas, ada yang perlu dipertanyakan, boleh kita diskusikan. Saya Pak izin bertanya. Ya. Untuk kelompok 2, pertanyaannya bagaimana hukum pernikahan bagi kita yang masih sekolah ini? Ya, terima kasih pada kelompok 1. Jawabannya itu hukum menikah bagi kita yang sekolah itu makruh karena kita belum tentu mampu menafkahi anak orang yang akan kita nikahi tersebut dan belum mempunyai kewajiban untuk menikah. Belum ada hal yang mendesak untuk kita menikah tepat. Jadi belum ada kebutuhan mendesak untuk menikah ya. Dan lagi belum punya penghasilan. Jadi orang yang belum punya penghasilan dan belum punya keinginan mendesak untuk menikah Oke, siapa lagi yang mau mempertanyakan tentang hasil diskusi kelompok 2? Oh ya, Putri. Kan tadi dari kelompok 2
bahwasanya tadi ada menjelaskan tentang syarat. Nah, syarat pernikahan tadi kan yang saya dengar tadi bagi yang perempuan itu untuk menikah itu umur 16 tahun, yang bagi prianya itu 19 tahun. Dan ada juga yang saya dengar-dengar dan saya baca-baca kalau bahwasanya untuk menikah itu umurnya harus 21 tahun. Jadi di sini yang saya pertanyakan, yang mana yang benar umur 21 tahun atau yang dijelaskan oleh kelompok 2? Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Jadi syaratnya itu yang masalah umur ini, menurut undang-undang negara kita, negara Indonesia ini, batas umur menikah bagi yang perempuan 16 tahun dan bagi yang laki-laki ada 19 tahun untuk umur untuk boleh nikah. Nah, tapi menurut psikologinya umur perempuan yang boleh menikah itu adalah 19 tahun ke atas, dan untuk bagi yang laki-lakinya ada 21 tahun ke atas. Karena di bawah itu masih dianggap terlalu masih anak-anak dan sifatnya masih kekanak-kanakan. Demikianlah proses belajar diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Dengan kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka, atas dasar tanpa paksaan, dengan mengharap ridho Allah. Tadi kita juga sudah membahas dalam diskusi kelompok dan juga disampaikan tujuan dari pernikahan. Salah satunya adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, kemudian melahirkan keturunan yang sah, kemudian untuk ketentraman. Kemudian yang ketiga ada rukun nikah, hukum menikah. Ada 5 hukum menikah. Hukum dasarnya adalah jaiz atau mubah, yang artinya boleh. Kemudian yang kedua ada wajib. Wajib ini seseorang yang sudah punya, yang cukup umur, ekonomi mapan, punya keinginan dan tidak bisa mengendalikan nafsu, maka wajib menikah. Sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, Bapak berharap kepada Ananda semuanya untuk melihat-lihat di lingkungan sekeliling tentang problematika dalam pernikahan. Apa contohnya, Pak? Ada orang yang kawin usia muda, ada orang yang kawin nikah di bawah tangan, ada orang yang kawin lari. Ya. Cari problema di lingkungan masyarakat, kemudian kamu carikan persoalannya apa penyebabnya, dan kamu konsep teori bagaimana cara menanggulanginya. Oke, minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi masih tentang pernikahan, yaitu rukun pernikahan, kemudian hikmah pernikahan, kemudian tentang orang-orang yang haram dinikahi atau yang disebut dengan muhrim. Oke, bisa dipahami semua? Ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi amal ibadah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.